Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sepertinya untuk menelaah ini kita paling tidak mengenal dua hal. Pertama, apakah itu sumber hukum? Kemudian, bagaimanakah hubungan sumber hukum dengan dasar hukum? Karena kata-kata ini sering kita baca di literatur atau didengar di media massa, ada istilahnya tentang dasar hukum, kemudian ada juga dengan hukum dasar, kemudian ada juga sumber hukum. Nah, sekarang kita lihat dari fungsi Pancasila. Pancasila itu dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum karena dari Pancasila ini bisa muncul atau Pancasila bisa menyebabkan atau menimbulkan atau mendatangkan munculnya satu aturan yang sifatnya memaksa dan apabila dilanggar diberi sanksi. Nah, itulah yang disebut hukum. Jadi saya ulangi, sumber hukum adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan munculnya hukum. Kan jelas. Lalu dari sekian banyak sumber-sumber hukum, semuanya harus bersumber pada satu sumber hukum, yaitu Pancasila. Kan begitu. Jadi Pancasila itu bukan dasar hukum. Makanya kalau Anda lihat di literatur atau di hukum sendiri, misalnya ada Undang-Undang 32 tahun 2009. Di situ kan sebelum masuk ke konten, sebelum masuk ke isi, ada kata-kata seperti ini. Mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Nah, itulah yang menjadi dasar. Jadi, atau disebut juga dengan payung hukum. Tetapi dasar hukum bisa nanti di suatu masa, di masa ke depan dia menjadi sumber hukum untuk hukum yang lain. Tetapi tetap segala sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Tentang hal ini kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ dikatakan pada pasal 2 bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi misalnya ada pertanyaan, mengapa Pancasila di negara kita menjadi sumber dari segala sumber hukum? Landasannya adalah atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita runut kembali mulai dari landasan Pancasila tadi, mulai dari fungsinya sebagai dasar negara dan lain-lain. Selanjutnya, pada pasal 7 ada itu dinamakan dengan hierarkis hukum. Hierarkis hukum itu artinya tingkatan hukum. Di negara kita, hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka dia menjadi landasan ataupun menjadi sumber dari hukum. Inilah hukum tertinggi. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, disingkat dengan Perpu. Misalnya undang-undang sudah ada, lalu ada peraturan menggantinya. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Jadi hukum itu ada tingkatannya. Kalau presiden mengeluarkan sebuah peraturan, maka peraturan yang dibuat oleh presiden tersebut tetap mengacu kepada hukum di atasnya. Tidak mungkin sebuah peraturan presiden melanggar peraturan pemerintah, tidak mungkin. Apalagi berbeda dengan Pancasila. Setelah itu, yang keenam ada namanya Perda, peraturan daerah di provinsi maupun di kota. Sama hal dengan tadi, tidak mungkin provinsi Sumatera Barat membuat suatu aturan tapi berbeda dengan atau menentang atau tidak selaras dengan hukum di atasnya, dasar hukum di atasnya, payung hukum di atasnya. Misalnya ada peraturan presiden, lalu dibuat orang peraturan daerah tapi berbeda dengan peraturan presiden. Itu tidak bisa itu. Kemudian di bawah peraturan daerah ada namanya peraturan desa. Peraturan desa tetap merupakan sebuah hukum di negara kita. Kalau di Sumatera Barat itu peraturan nagari.
Nah, tetapi khusus tentang hal-hal hukum yang berkaitan dengan pidana itu hanya di hanya ada di undang-undang dan perda. Misalnya yang membuang sampah di sembarang tempat dijatuhi sanksi dan dianggap tindakan pidana misalnya. Nah, itu adanya di perda. Artinya peraturan pemerintah tidak memuat undang-undang pidana. Nah, begitulah tentang fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum yang ada tetap bersumber dari Pancasila. Kemudian perlu saya tegaskan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, tetapi tidak merupakan dasar hukum. Kalau yang dasar hukum yang tadi itu, yang ada hierarki itu, makanya Pancasila tidak masuk. Tetapi Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan masuk kepada Pancasila sebagai sumber hukum terhadap etika politik. Artinya Pancasila mengatur etika politik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.